Kenapa hidupku makin gelap sekali ya Allah, begini ya Allah, capek saya hidup. Nabi bilang Tuhan, malaikat karena capek mi hidup cabut nyawanya. Iya, maka saudara-saudara sekalian, apa susahnya Allah kasih kau kepala dinas? Apa susahnya Allah kasih anakmu yang kau mau? Apa susahnya Allah kecil buat Allah? Coba lihat, belajar dari kisah Ibrahim yang kita cerita malam ini. Kan pernah dibakar itu. Ibrahim itu Pak pernah dibakar dalam api satu lapangan. Hukum alam sunnatullah, kalau manusia dibakar pasti mati. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Dibakar justru Ibrahim kedinginan. Kecil buat Allah kasih lunas utang-utangmu. Kecil buat Allah kasih takluk hatinya suamimu supaya dia tidak selingkuh. Malam hari ini hujan memang mengguyur dan membuat kita basah. Yang penting kita mendengarkan Ustadz Das'ad ceramah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Maka dia goda kita, ndak usah kau datang, hujan. Alhamdulillah, ternyata hujan tidak mengalahkan iman kita. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda kau lagi, pulang mako. Bisa jika lihat di YouTube, pulang mako. Alhamdulillah, ternyata kita juga tidak terkalahkan oleh setan. Tapi nagoda kau lagi setan, jamu kau dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau? Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan. Kau sudah jadi kau jadi yang bilang. Bapak saudara-saudara sekalian, kita doakan mudah-mudahan air yang mengenai kita akan menjadi saksi di akhirat kelak. Saya tahu Wijatolu, kita ini semua petarung. Jangankan hujan, Belanda aja kita lawan dulu. Iya toh? Apalagi kalau hujan kecil. Tapi Pak Bupati kasih pilihan. Bapak Ibu begini. Halo. Dengar dulu. Ini ada pilihan. Saya bisik sama Pak Bupati. Bagaimana kalau kita lanjutkan di masjid? Atau kita tetap di sini? Di sini mau? Bu, kalau kita sakit tidak ada bicara mata besok. Kalau saya sakit ini malam kena hujan, pandra acaraku besok di Jakarta. Jadi bagus kapan kita pindah ke masjid di? Iya. Jangan bahasa saku itu mau. Oke, kasih kapal payung. Kasih kapayung si tahang ngangki. Kasih saya payung. Nggak rusak aja. Jangan ya. Mana payung? Kasih kapayung. Kasih tawa payung bapak ayang. Oke. Si tahangan ki. Oke. Ayo kita salawat dulu. Ibu bapak, suatu ketika Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat kok itu? Tidak ada kakimu? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah ciptakan untuk menghitung air ketika hujan. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung,
kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat, termasuk hujan ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini berkumpul di tempat lapangan pendidikan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Pak Bupati yang terhormat, saudara-saudara yang saya muliakan, perlu Bapak Ibu tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan saya, mana di antara kita yang tidak ada dosanya? Angkat tangan. Ini di belakang saya. Muka-muka banyak juga dosanya ini. Ayo, ini yang bicara. Dasat Latif, banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya pergi jogging Car Free Day di Makassar, baru turun dari mobil, sebelah kanan kalepa, sebelah kiri dada, di depan tak paha, senggol ke belakang pantak. Lalu kenapa orang? Dia bilang orang, kenapa kau lihat Ustadz? Pasti dilihat barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Jangankan kita, Nabi Adam ada dosanya. Apa dosanya Nabi Adam? Makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya. Apa? Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia putus asa dalam dakwah. Dia tinggalkan umatnya. Nabi Nuh ada dosanya. Gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya. Gagal didik istrinya. Itu Nabi. Apalagi kita yang banyak utanta. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk dosa? Kenapa orang masuk surga? Karena ketika ditimbang pahalanya di sebelah kanan, ditimbang dosanya di sebelah kiri, ternyata kebaikannya yang sebelah kanan lebih berat daripada dosanya yang di sebelah kiri, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Masuk surga. Jadi orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, tapi amalnya lebih banyak daripada dosanya. Maka kesimpulannya, kalau Bapak yakin kurang amal, jangan tambah dosa. Kalau Bapak yakin banyak dosa, maka harus lebih banyak amalnya. Supaya apa? Ditimbang nanti lebih banyak pahala daripada dosa. Nah, ada pahala yang lebih banyak daripada jumlah air hujan. Seperti air hujan yang turun ini. Apa gerangan? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Saya mau dengar ini orang Malili, mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Kita tanding ya. Bisa Ibu? Diam dulu. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Bisa? Ayo ikut-ikut Bu, salawat sama-sama. Yuk bapak-bapaknya diam, ibu-ibu dulu. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Itulah perempuan, memang tidak kencang tapi sahdu namanya. Makanya adik-adik gadis kalau nak telpon ke kepala dinasmu jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam kak gadis. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana kau ini dek? Ada aja di ruangan. Jabenu cilaka. Coba kalau kau tegas dia telpon kau pak gadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kau ini dek? Di kamar Ki. Kenapa? Apa katanya-tanya? Berhenti itu nak telepon kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ya. Nah ibu bapak, sekarang laki-laki lagi. Ibu-ibunya diam. Bapak-bapaknya dulu. Ayo bapak-bapak salawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Ayo. Kancang-kancang yuk. Kenapa nalobet? Ala toha
Salatullah. Hai, pace. Nilainya 9,3. Nah, sekarang kita dengar, diamku semua, kita dengar dan teman-teman Ibu Bupati. Ayo Pak Kapolres, yang kasih malu pejabat. Ayo kita salawat bareng-bareng. Pak Kajati, ayo. Salatullah ala Rasul. Salah. Hancur tongku rasa ini. Nilainya 9,9. Ya, minta maaf Ibu, beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit nanti nak kurangi honorku. Pak Bupati, saya pernah salah menerima honor dong. Jadi kan di Makassar Pak Satpol to 2 acaraku. Selesai acara pertama lari-lari ke di acara kedua. Nah kejar ke itu panitia na MC. Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Saya tunggu. Sekalinya dekat sama saya, langsung nak kasih keluar amplop. Ku sambar langsung Pak. Kan malu-malu ki nah lihat orang tuh rahasia tuh. Malu-malu ki. Saya masuk di mobil, duduk Kak, ku bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat ki rezeki ini dek. Begitu ku buka amplopnya Pak, salah kasih itu PMC-nya. Apa nak kasih kamu? Susunan acara. Pak Bupati jangki contoh ini nah, contoh yang tidak baik ini. Jauh kau dari rumahku. Bau hujang-hujang gak lagi kesian. Ayo kita bareng-bareng. Mudah-mudahan salawat ini Allah memindahkan hujan ke tempat yang lain. Ayo kita salawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Amin. Ala yasin. Kenapa? Mau gaspol apa? Duduk. Marah ibu-ibu. Duduk. Marah ibu-ibu. Duduk. Pak Satpol, duduk. Ibu-ibu. Bu. Jangan kau musuhi polisi. Ya. Ibu-ibu kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ayo. Ibu-ibu. Kalau hilang anak gadis lapor sama siapa? Polisi. Ada yang serobot tanahmu, kebunmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Kenapa na polisi kau cari? Carilah suamimu. Iya toh? Kita ini seperti kata lagu sama polisi. Benci tapi rindu. Kau benci tapi kalau ada masalahmu kau cari polisi. Iya toh? Jangan kau musuhi polisi. Bayangkan kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, diperkosa anakmu, dirampok hartamu. Kau datang sama Kapolres, tolong komandan cari pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya, kalaupun ada polisi, kau melanggar, kau ndak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Bapak. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Banyak bicaramu. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana STNK kamu? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang nggak lengkap? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu bajumu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Coba kau lihat ini polisi kasihan. Dia mau juga dengar ceramah, tapi terpaksa tidak dengar. Kenapa? Dia harus jaga kita ketertiban. Coba lihat ini pegawai pejabat yang ada di atas. Satu-satunya yang lengkap pakaian dinasnya, Pak polisi. Ada juga polisi setengah itu, Satpol PP. Polisi juga itu. Jangan kau ketawa, kurang ajar kau semua. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau kasih hadiah. Sekarang bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Zulhijjah 100. Tuh ku tanya ki dulu. Siapa namanya Bupati Luhut Timur?
Siapa namanya istrinya Dasat Latif? Namanya C. Betul. Sekarang bulan Zulhijjah. Kalau bulan Zulhijjah ada 2 perintah agama yang dilakukan. 1, ibadah haji. 2, ibadah kurban. Mari supaya kita mau berkurban, saya ceritakan kok kembali sejarahnya kurban. Ibrahim alaihissalam diberikan kekayaan, banyak dia punya binatang ternak. Banyak sekali binatang ternaknya. Ada yang menjelaskan 12.000 ekor binatang ternaknya. Tapi dia gelisah. Kenapa dia gelisah? Banyak sekali ternaknya. Kalau kita gelisah karena tidak ada ternak. Ini Pak Bupati gelisah Ibrahim. Kenapa dia gelisah? Jangan sampai ini hartaku menguasai jiwaku. Saya tidak mau harta saya ini menguasai jiwa saya. Kalau ini dipakai pejabat enak. Saya tidak mau. Jangan sampai jabatan menguasai jiwa saya. Jangan sampai harta menguasai jiwa saya. Maka Ibrahim melakukan apa? Dia sembeli itu ternaknya. Tidak main-main Pak Bupati. Berapa ternak dia sembeli? 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 10 miliar. Pernah ada di sini di Luwu Timur orang menyembeli binatang 10 miliar. Paling kalau pilkada banyak yang sembeli. Itu pun karena mau dicoblos. Bukan Pak Irwan, bukan. Ya toh? Lalu seluruh malaikat memuji. Masya Allah, luar biasa Ibrahim. Banyaknya kau sembeli binatang. Apa kata Ibrahim? Tidak seberapa ini. Ini binatang ji. Andai saja ada anakku juga kupotong. Beginilah manusia. Tenang mako. Andai saja nanti saya terpilih jadi anggota DPR. Telepon mak. Kalau ada masalahmu, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Luwu Timur? Ada. Balik-balik kok kalau kau bilang tidak ada. Nah ini tabligh akbar ulang tahun Luwu Timur. Berapa anggota DPR yang hadir? Mana? Mana anggota DPR yang hadir? 2. Mana lagi? Berapa? Nah, ada ketua dewan? Alhamdulillah. Bapak Ibu, Bu, manusia biasanya begitu penyakitnya. Tenang mak Ustaz, kalau saya nanti terpilih gampang mi, semua itu urusanmu kuurus. Tapi ternyata setelah terpilih lupa janjinya. Apa kata Ibrahim? Tidak ada papanya ini, binatang ji. Coba ada anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu Ibrahim tidak ada anaknya. Maka lama Ibrahim tidak punya anak. Maka Siti Sarah nasuruh suaminya menikah. Apa Nabi bilang Siti Sarah? Bang, abang kan ini Nabi. Perlu ada penerus. Kawin maki lagi. Pak Bupati, bagaimana itu kalau istri tak suruh kawin lagi di? Bu, kalau saya langsung mak lompat. Kalau Pak Bupati seperti Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ndak ini takdirku. Saya tidak mau. Ndak usah mi. Kalau ndak ada anak, ndak usah. Tapi apa yang terjadi? Siti Sarah desak terus suaminya. Nikah kok supaya ada keturunan yang melanjutkan risalah. Ibrahim bilang enggak. Akhirnya apa? Didesak terus Ibrahim kalah. Kau jipalek terserah mi kalau itu mau. Siapa? Nah bilang itu mau pembantu tak. Jangan mau kau jauh-jauh. Siti Hajarmu. Siti Hajar itu pembantunya Nabi Ibrahim. Akhirnya nikah. Setelah menikah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah Siti Hajar hamil. Beberapa saat kemudian Siti Sarah juga hamil. Maka ini ilmu pertama. Kalau ada ibu-ibu di sini. 5 tahun minda ada pianakmu. Coba-coba ilmu na Siti Sarah. Suruh kawin suamimu. Siapa tahu sudah kawin nah ada mi juga anakmu. Tapi Nabi bilang ibu-ibu jangan mi Ustaz. Kalau itu jangan mi. Jangan maki coba-coba. Alhamdulillah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan orang Yahudi.
Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar lahir anaknya Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi keturunan kita orang Islam. Nah, setelah anaknya besar, balita, masih balita. Kenapa Ibu? Duduk. Oke, saya duduk Pak. Ibu, kenapa? Yang di depan duduk saya kita tawa, duduki. Di depan duduk tawa. Ayo. Begini Bu, saya jelaskan Ki, kenapa ini di depan kasihan tidak bisa duduk. Asam urat Ki. Kalau dia cengke-cengke kentui. Jadi mengerti Maki kan mau jadi dengar toh? Didengar ji ceramah. Hati-hati setan menggoda kita ini. Lalu kita ringkas cerita. Ketika Ibrahim alaihissalam anaknya kira-kira 13 tahun, tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim Pak Kapolres tanggal 8 Zulhijjah mimpi. Ibrahim, pernah kau janji kalau ada anakmu kau potong. Sekarang ada anakmu, gerek ya anakmu. Pura kau mak janji, potong anakmu. Kau sudah janji saya. Ibrahim bangun Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi kenapa jelas sekali? Berpikir terus satu malam Ibrahim. Maka tanggal 8 Zulhijjah sekarang Pak Bupati disebut hari Tarwiyah. Yang artinya hari berpikir-pikir. Sunnah berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi Ibrahim. Ibrahim potong anakmu. Sudahkah kau janji? Gerek anakmu. Pura kamu janji. Bangun lagi Ibrahim. Ibrahim yakin ini bukan mimpi. Ini perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah sekarang kita sebut dengan hari Arafah yang artinya hari penuh keyakinan. Tanggal 10 Zulhijjah, nah panggil anaknya Ismail. Mail. Kenapa Pak? Ini saya mau kasih tahu kau nak, saya tanya kau dulu. Saya ini diperintah Allah untuk potong kau. Menurutmu bagaimana? Ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ada anak tak disekuk di rumah, SMP, kita tanyai, nak suruh kak Tuhan potong ko, bagaimana menurutmu? Kira-kira apa jawaban anak tadi rumah? Apa nak bilang anak tadi rumah? Mak, kenapa nak saya, nenekku mau yang sudah tua, momi juga mati. Ini anak yang cerdas, tapi bukan anak soleh. Anak yang cerdas, masuk akal tawa. Kenapa anak muda yang tua mau juga mati? Tapi apa kata Ismail? Tidak begitu. Ismail anak soleh. Makanya ibu-ibu sebelum saya lupa. Doa minta anak soleh. Bukan anak cerdas. Kalau anak cerdas tidak soleh, koruptor jadinya. Kalau anak cerdas tidak soleh, MBG pun dia rampok. Ya. Kenapa? Karena sensitif sekali kok kalau orang bicara MBG. Nah ini program bagus untuk masyarakat yang melaksanakannya di korupsi. Bukan programnya bagus. Ya, lain kali dibahas. Nanti kita dianggap lagi macam-macam. Ya, akhirnya apa? Apa Nabi bilang Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ki ragu, laksanakan ki. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Coba. Sudah itu. Ingin kasih tahu istrinya. Hajar. Iya daeng. Edio ya nakmu. Mandi ko baik-baik. Kasih pakai baju baru. Kalau ada parfum kasih parfum. Sisir ko baik-baik. Kenapa? Mau saya bawa pergi jalan-jalan. Nah kasih begitu. Sudah pergi. Tanggal 10 Zulhijjah. Maka tanggal 10 Zulhijjah sekarang kita disebut hari An-Nakhar atau hari melaksanakan janji sunnah puasa 8, 9, 10 Zulhijjah. Bapak Ibu kalau nanti masuk 8, 9, 10 Zulhijjah puasa ki. Tidak bisa 8, 9 minimal pada hari Lebaran. Caranya niatkan sebelum tidur niat saya mau puasa Arafah besok, saya mau puasa besok. Begitu bangun jangan makan, selesai pulang Lebaran baru makan dianggap 1 hari puasa. Nah sudah, pergilah
Ibrahim. Nah sudah sampai Ibrahim. Nah bawa mi anaknya. Datang setan menggoda. Apa nak bilang setan? Baim. Ibrahim. Jangan kau lagi ini supaya enak didengarkan hujan. Kalau ndak begini pulang kok. Baim. Apa pace? Baim. Iya. Ibrahim. Kau lihat itu anakmu. Balik kau lihat itu. Lihat gitu. Lamanya kau tunggu. Lagi lucu-lucunya. Masa kau mau potong? Tuhan apa itu kau kasih begitu? Mana suruh kau potong anakmu? Jangan kau. Apa kata Ibrahim? Ambil ki batu pu. Nah boleh. Jangan kau banyak bicara di situ setan. Jangankan anakku. Saya sudah siap dipotong kalau saya diperintah potong. Pergi kau. Ishab ya. Pergi kau. Lempar. Dia lempar. Kena kepalanya. Sampai di wotu pulangi. Itu. Wah. Gagal dia goda Ibrahim. Pak Bupati gagal. Dia goda istrinya. Hajar. Apa? Kau tahu dibawa kemana anakmu? Iya. Mau nak bawa jalan-jalan bapaknya? Nak bohongi kau. Maksudnya apa? Mau nak potong anaknya itu? Sembarang kau bilang kau. Mana ada bapak mau potong anaknya? Itu bisa heran. Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Apa nak bilang Siti Hajar? Setan. Jangankan dirinya anakku. Kalau itu perintah Tuhan, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Tuhan. Nah bilang setan deh, ini lebih gila dari suaminya. Nah lempar juga, Ishab ya, pergi kau. Cuk kena. Sampai wasponda, lari lagi. Balik iseng. Nah datangi Ismail. Mail. Ismail nak dengar, ndak nanjak bicara. Bapaknya sama mamanya masih bicara. Ini Ismail tidak. Langsung ambil batu nah lempar. Pergi kau. Kena matanya. Makanya dijelaskan dalam sejarah. Itu setan itu picot. Nggak tahu ke apa itu bahasa Indonesianya picot. Rusak matanya sebelah kanan. Kena batu. Ya. Itulah yang melempar 3 jumroh. Ibrahim, Hajar, Ismail. Diabadikan dalam ritual ibadah haji, itulah yang disebut melempar 3 jumroh. Orang kalau pergi haji dari Arafah menuju ke Musdalifah malam mabit, kemudian besoknya ke Mina bermalam 3 hari untuk melempar 3 jumroh. 1 tiang, 1 tugu, kalau dulu tugu, sekarang dinding. 1 tugu, 7 batu dan 3 tugu dan 3 hari. 1 tugu, 7. Kurang ajar kau semua. Nah tunggui kak salah. Kau paling cerah macam dalak. Ini mentong ini ibu-ibu ini pak gosip. Saya saja tadi lewat na gosip karena bilang itu jibajuna yang di YouTube. Kenapa? Kususai kau cilaka. Jatuh? Jangan ketawa serius kayak ini kasihan. 1 tugu 7 batu. Berapa tugu? 3 kali 7 21 kali 3 hari 63. Kenapa mesti 63 dan 3 hari? Kenapa tidak 1 hari saja langsung 63? Tak. Itu pesan moralnya, melawan setan perlu napas panjang. Gagal dia goda suaminya, datang ke istrinya. Besok bapak mau kurban, jangan pikir setan tenang. Nah goda ki dulu. Jamma kau beli sapi. Kambing mo. Sudah beli kambing, nah goda kau lagi. Ambil pahanya 1. Setan itu tidak pernah mau menyerah. Begitu bapak mau beli sapi, harga 17 juta. Nah dapat istri tak. Bapak terhindar dari godaan setan. Masuk di istri. Pak, ada kuliah itu uang di meja 17 juta. Mau ku apa? Mau ki korban kasihan untuk bapak juga almarhum. Apa nak bilang istri tak? Apa soalin? Korban. Sembahyang Jumatmu saja selalu terlambat. Setan itu. Dan setan seperti ini Pak Bupati susah diusir. Kalau setan tidak nampak, baca taus, lari mi Pak. Kalau setan dalam bentuk istri, dibacakan Yasin tambah dekai.
Nah bilang baca sanggenu poge. Saya kasih rumusnya. Dengar semua ya. Cara mengusir setan menurut Quran dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau mau ki korban halangi ki istri tak, pegang ubun-ubunnya, pegang kepalanya, baru kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin nalempar ki. Itu setan susah. Oke. Berhasil lagi, gagal dia goda istri, masuk ke anak yang lagi kuliah di Makassar. Pak, ada kuliah itu uang 17 juta. Jam maki dulu kurban. Tahun depan kita kurban. Belikan mak motor, ku pakai kuliah. Setan. Itulah setan. Begitu bapak korban, jangan pikir setan menyerah. Nah bilang lagi, ambil hatinya. Limpahnya mau ku ambil, limpahnya. Ambil juga itu tulang-tulangnya. Ambil mako itu bisa ku ambil mako tulangnya. Ambil kok setan. Pertama nagoda kok, satu sapi kan 7 orang. Iya toh, dibagi 7, dikasihlah. Apa kita bilang? Itu yang bagianku 7 kilo, 10 berapa? Kalau anggaplah sapi yang 150 kilo, bagi 7. Berapa itu? Anggaplah misalnya 20 kilo. Itu yang 20 kilo. Saya pak, nah bisik kau dulu setan. Ambil itu 20 bagianmu itu. Kau pak bagi sendiri. Kita ambil. Masih belum pintu setan mulai naga. Jalan maki. Bawa 20 kilo. Ada mina bisik lagi tuh. Bisa kau ambil sedikit itu. Bisa jika bawa. Makan sedikit. Ada hakmu. Nah sudah itu sampai diambil. Setan menyerah, tidak. Nah bilang, jam mau kau kasih itu kau kasih itu tetanggamu supaya nak tahu kau baik mak korban. Kalau jauh kau kisi itu orang miskin tak nak tahu itu tetanggamu. Kasih kau itu tetanggamu. Akhirnya yang dapat daging kurban tak bukan orang yang butuh dan kita sudah salah niat. Begitu setan menggoda kita. Maka adalah jamaah haji dari Indonesia. Waktu dia pergi melempar. Bismillah, ini setan kurang ngajar. Melempar 3 jumrah. Ini yang kasih goda kak selama ini. Bismillah, Allahu Akbar. Lempar. Allahu Akbar. Kembali gitu batu pak. Talaci kita. Kan itu bukan tugu, dinding. Anggaplah ini. Tak lempar kembali. Napunguki. Ada tulisannya. Sesama setan dilarang saling melempar. Nah bilang, kau di sini kau lempar kak. Di tanah air kita sekongkol MBG. Hargana 10.000, ku kasih kau temamu 22.000 nu ambek mami. Tinggal 8.000, sampai lagi na ambek lagi akhirnya tinggal 6.000 sampai di mahasiswa di pelajar keracunan. Itu setan semua itu. Sudah, maka larilah. Sampailah Ismail bersama Ibrahim di satu tempat. Bapak Ibu kalau ada rezeki tak pergi umroh. Pak Bupati kalau ada pegawai tak pergi umroh. Supaya tepat guna daftar di travelku. Kenapa kau cemburu? Nah boleh tidak mau kau jangan. Kalau tidak mau kau jangan. Mentong ini cilaka sama ini. Nah sudah. Itu kalau kita pergi umroh. Kan dibawa kita siara luar namanya. Nah lewat dari Musdalifah. Kita biasanya mau ke Mina. Itu di sebelah kiri ada gunung. Biasa kita punya pembimbing bilang, Bapak Ibu di sebelah kiri ada istana raja. Di atas istana raja seperti pos-pos polisi, disitulah tempatnya Ismail dibaringkan. Nah, dibaringkanlah Ismail alaihissalam. Adik-adik usianya 13 tahun. Apa kata Ismail? Pak, ada permohonanku. Apa nak? Tolong kita tutup mata tak. Kenapa? Karena kalau kita lihat kak pasti tidak tega ki potong kak. Yang kedua, apa nak? Pakai ki pisau parang paling tajam supaya tidak lama kak menderita. Yang ketiga, tolong ikat tanganku sama kakiku pak, supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Karena pasti sakit meronta kak. Ikat memang kakiku sama tanganku. Apalagi nak, tolong pak jangan nak kena darah bajuku supaya tidak nak lihat mamaku. Yang kelima, besok-besok kalau mati mak pak, jangan kasih yang ada lewat depan rumah tak seperti umurku supaya mamaku tidak nak ingat lagi. Oke?
sudah dibaringkan diikat. Dipotong. Potong, begitu dipotong, ndak mempan. Nagere ni anak-anak. Dek nabelui. Ndak mempan, tidak terpotong. Nah bilang Ismail, main-main ki ini pak. Tidak, serius kak. Nah bilang Ismail, mungkin tumpul kita punya parang. Akhirnya Ibrahim, nah ambil parangnya, nah hantamkan ke batu. Satu kali dihantamkan, pecah. Leher ndak makan. Akhirnya apa? Kata Ismail, ulang lagi. Ulang. Begitu mau diulang kedua kalinya, apa kata Ismail? Pak, lepaskan tangan, ikatan tangan sama kakiku. Kenapa nak? Kalau saya diikat, nanti Nabi bilang Tuhan tidak ikhlas, terpaksa kak. Buka ikodong ini kakiku sama tanganku, supaya saya tidak ikhlas. Dibuka. Begitu mau digerek lagi kedua kalinya, malaikat memuji imannya Ibrahim. Memuliakan Allah. Kata malaikat di atas langit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini disambut dan dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail alaihissalam menyempurnakannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimat takbiran kalau kita lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimatnya yang diucapkan oleh malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimatnya Ismail. Disunnahkan. Pahalanya besar, keutamaannya mulia ketika keluar dari rumah tak, pergi ke lapangan untuk lebaran, pergi ke masjid untuk lebaran. Nabi melalui hadisnya, anjurkan ki takbiran ko. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi nagoda kitu setan. Pergi takbiran, bukan ki lebaran, bukan takbiran. Apa? Hai guys. Kita mau pergi lapangan pendidikan guys. Ini mau Idul Fitri, Idul Adha guys. Apa kau dapat guys? Ayo. Apa kau dapat guys? Hai guys, baju baru guys. Maka ibu besok kalau pergi ki lebaran, takbiran. Dan sunnah jalan pergi beda, jalan pulang beda. Sunnah lagi apa? Mumpung saya ingat. Sunnah mandi dulu. Mandi ki dulu. Sunnah mandi dulu. Sunnah potong kuku. Perbedaan pendapat yang mau kurban. Itu sebenarnya ada ulama mengatakan yang dilarang potong kuku dan rambutnya adalah binatang yang mau dikurban. Ada juga yang mengatakan manusianya yang mau berkurban. Terserah mau pakai pendapat mana. Semua boleh. Nah, sudah itu Bapak Ibu. Sunnah pakai parfum. Nggak ada parfum, cari kok pengharum ruangan. Yang penting ada bau-baumu, jangan bau kalepa. Kau ganggu orang begitu jalan ada di belakangmu. Kebopagah. Nah ingat mau kau sampai mati. Lewat kau depan rumahnya langsung, busuk sekali kalepanya itu. Itu sunnah ya. Apalagi sunnah berpakaian putih. Apalagi sunnah selama perjalanan baca takbiran. Apalagi sunnah sampai duduk di paling depan, perempuan paling belakang. Ini yang banyak dilanggar. Ketika selesai sholat, banyak orang langsung pulang tidak mendengar khutbah. Sesungguhnya kalau kau tidak dengar khutbah, sama sholat yang hilang 2 rakaat. Karena dengar khutbah bagian daripada rukun sholat Idul Adha.